Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lola Febiola dengan NIM 122-12034 dalam proyek akuntansi keuangan menengah 1. Di sini saya mewawancarai UMKM Salon Feni. Nah, di sini ada dokumentasi salonnya. Ini adalah tempat potong rambut dan tempat cuci rambut. Oke, kita lanjut aja langsung ke soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lola Febiola dari Prodi Akuntansi angkatan 2022 dengan NIM 122-12034 dalam proyek akuntansi keuangan menengah 1 mewawancarai UMKM di usaha salon. Di sini ada transaksi selama 1 bulan. Kenapa ditulis melakukan jasa potong rambut 14 kali dan catok 2 kali? Catok vitamin 7 kali, semua pembayaran dilakukan saat itu juga menggunakan cash. Mau jelasin sedikit dulu untuk 10 kali, 10 kali, 7 kali, dan lain-lain itu adalah jumlah berapa orang yang melakukan jasa tersebut. Nah, di sini aku juga ada soal saldo awal. Di sini ada soal saldo awalnya pada bulan sebelumnya. Di sini ada cash, Bank BCA. Bank BCA itu pembayaran lewat metode transfer Bank BCA. Akunnya kalau nggak salah cash in bank. Nah, di sini ada saldo awal juga balance juga sama ekuitas. Aset tetap dan ekuitas balance. Nah, lanjut ke sini. Di sini ini adalah hitungan coret-coretan aku untuk pendapatan per hari. Jadi, ini adalah harga asli dari jasa tersebut. Di sini soalnya itu, misalnya di sini kan melakukan jasa potong rambut 14 kali. 14 kali. Sedangkan di sini harga potong rambut itu 20.000. Berarti 20.000 dikali 14 kali itu hasilnya kan 280. Nah, di sini dihitung semua nih tanggal sampai tanggal 30 sampai habis 1 bulan. Lalu di sini ditulis total. Ini adalah total pendapatan per hari. Nah, setelah itu kita lanjut ke J1. Nah, di J1 ini adalah jurnal-jurnal yang terjadi pada transaksi tersebut. Contoh, di sini membeli perlengkapan menggunakan cash senilai 1 juta. Berarti jurnalnya itu sublease pada cash sebesar 1 juta. Lanjut juga di sini melakukan jasa potong rambut 14 kali dan lain-lain. Pembayaran dilakukan saat itu juga menggunakan cash. Pendapatan per hari tanggal 1 itu sebesar 540. Jadi jurnalnya itu cash pada revenue sebesar 540. Sama juga sampai 1 bulan, selama 1 bulan kayak gitu. Di sini juga hasilnya harus sama debit dan kredit karena harus balance. Nah, di sini ada general ledger atau buku besar. Ini adalah akun cash, khusus akun cash. Jadi tanggal 1 balance ini dipakai checklist. Ini dari mana? 2.725. Ini tuh dari sini, saldo awal. Saldo awal salon ini tuh sebesar 2.725. Kita masukin ke sini. Ke balance. Lanjut untuk ini adalah hasil-hasil yang ada di sini. Di jurnal. Ini semuanya yang cash itu dimasukkan ke sini, lalu dihitung balance, saldo awal di balance. Ketemu sama ini, hasilnya jadi dikurang. Ini dikurang ini hasilnya segini. Lalu habis itu ini ditambah ini hasilnya segini. Lanjut ke bawah ditambah sampai ketemu hasilnya segini. Nah, ini juga ada akun receivable dari jurnal juga. Dari sini. Kita cari akun receivable-nya.
Terus ada lagi gak? Ada 1, 2, 3, 4. Lalu dimasukkan ke ledger. Kayak gini. Akun receivable ada saldo awal gak? Ada. Nah, berarti kita masukin nih saldo awalnya. Berapa? 420. Coba kita cek bener gak 420. Tadi apa ya? Akun receivable. Akun receivable. 420. Oh, ini ada nih piutang 420. Kayak gitu. Jadi tuh yang akun yang ada saldo awal tuh dimasukin, lalu dilanjut sama yang ada di jurnal. Kalau kita udah bikin buku besar atau general ledger, kita lanjut lagi ke trial balance. Trial balance itu hasil dari ini itu didapat dari ledger. Nih, misalnya cash. Cash itu sebesar 3.795.000. Di sini cash sebesar 3.795.000. Ini ke bawah sama kayak gitu. Hasilnya juga harus balance. Kalau nggak balance berarti itu ada salah. Nah, setelah bikin ini, kita lanjut ke J2. J2 itu dari mana? J2 itu dari sini. Kita juga punya soal. Emang harus ada sih soalnya. Sebentar. Di sini ada transaksi untuk J2. Tanggal 30, si salon itu mempunyai supplies yang tersisa sebesar 800.000 dan salon itu membayar gaji yang masih harus belum dibayar. Jadi salon itu harus membayar gaji yang dia belum bayar. Terus abis itu salon juga mempunyai penyusuan peralatan sebesar 50.000. Jadi ini transaksi ini semua kita catat ke dalam sini. Kita bikin jurnalnya. Supplies pada expense, supplies, terus salaries expense, salaries payable, depreciation expense, completed depreciation, dimasukin semua. Ini cuman buat mastiin udah bener atau belum. Ini balance juga. Lanjut di sini ada kita bikin worksheet. Worksheet itu dari mana trial balance? Jadi worksheet itu dari trial balance. Yang ini, trial balance kita cari di trial balance akunnya sebesar 29.025.000. Coba kita cek di sini. 29.025.000. Benar. Nah, lanjut kita bikin adjustment. Itu ada dari J2. Nih, ini dari J2. Ini dimasukin ke sini. Dicari sesuai akun. Nah, kenapa bisa ada ini? Karena kalau misalkan di sininya nggak ada, kita tuh harus tambah akun yang tidak ada di sini. Jadi kita harus tulis lagi. Tapi kalau misalkan ada, kita langsung aja tulis di sini sesuai urutan. Misalnya salaries expense, tulisnya di debit gitu. Nah, ini juga harus sama nih. Misalkan di sini kan hasilnya nih 1.850. Di sini juga harus 1.850 harus sama. Nah, lanjut di sini ada adjusting trial balance. Di sini tuh dari Oke, selanjutnya itu kita kan lanjut ke adjusting trial balance. Uh, Adjusting trial balance itu masuk akun-akunnya adalah ini, lalu dijumlah juga hasilnya dan diposting ke sini. Ini juga harus sama. Ini diposting mengikuti urutan-urutan yang sesuai. Lanjut, setelah adjusting trial balance selesai, kita lanjut bikin income statement. Income statement ini tuh income statement itu masuknya revenue sama expense. Kita lihat nih revenue berapa? Revenue itu adalah, coba kita lihat di worksheet, revenue-nya itu sebesar 14.775 di kredit. Jadi kita catat di kredit. Nah, ini salaries expense, utilities expense itu tuh semua akun yang expense. Jadi ini juga nih sama aja sih. Terus abis itu ini dijumlah hasilnya ini. Kalau aku pakai rumus, lanjut kenapa bisa segini? Ini dikurang sama ini hasilnya net income. Ketemu nih net income-nya. Nah, setelah itu kita bikin return earning.
kita bikin related earning. Di sini kan net income-nya sebesar 2.925.000. Tulis di sini 2.925.000. Udah ditulis. Nah, ini juga ada prive. Prive-nya itu di sini sebesar 2.500.000 di debit. Kita tulis juga 2.500.000. Lalu selanjutnya dikurang, ini ada rumusnya, 2.925.000 dikurang 2.500.000, ketemu hasilnya 425.000. Nah, udah nih selesai. Kita lanjut ke statement of financial position. Itu terdiri dari aset, equity, dan liability. Di sini aku punya equipment sebesar 6 juta, lalu lesnya accumulated depreciation building sebesar 1.300.000. Ini dikurang, hasilnya taruh sini. Lalu ini ada current asset. Current assetnya dimasukin semua hasilnya, terus dijumlah juga equity dan liability sama kayak gitu. Nah, dari aset sama equity and liability itu hasilnya harus sama. Ini sama ini tuh harus sama. Gitu. Nah, setelah itu juga diposting ke worksheet. Jadi tuh ini juga diposting ke oh ya, ini belum income statement. Income statement sebesar 11.850. Kita posting ke worksheet. Ini. Hasilnya segini kan, sama yang ini. 11.850. Nah, habis itu ini adalah selisih dari ini. Ini dikurang ini, hasilnya ini. Nah, ini ditambah ini, hasilnya ini. Jadi hasilnya yang benar tuh ini. Nah, ini tuh adalah selisih 2.925. Kita lihat di sini. Sama, 2.925. Jadi kayak gitu. Nah, tadi lanjut ke posting statement of financial position. Di sini juga sama kayak gitu. Coba kita lihat dulu. Ini diposting sesuai akun-akunnya, lalu di sini juga ada selisih. Ini hasil yang benar. Ini juga benar, cuman ini ada selisihnya. Ini selisihnya sebesar 2.925. Ini sama kan selisihnya. Nah, habis itu ini sama kayak tadi caranya. Ini ditambah ini, hasilnya ini harus sama ini gitu. Setelah kita bikin statement of financial position, di sini kita lanjut ada J3. J3 itu akun-akunnya adalah revenue, income summary. Yang masuk dalam J3 ini adalah akun-akunnya ini. Setelah itu, habis itu kayak gini kita bikin jurnal. Kalau misalnya kita udah bikin jurnal, kita lanjut post ini ke dalam buku besar atau ledger. Nih. Tadi kita udah sampai J3 kan? Ini juga sama nih J2. J2 tuh ada di sini. J2. Nih. Salah. Nih. Si J2 ini diposting juga nih ke ledger. Nih, ditulisnya J2 tanggal 30. Nah, kayak gitu. Di sini juga J3-nya contoh. Di sini J3 revenue sebesar 14.775.000. Kita cari nih di ledger. Revenue. Nih. Tadi J3 kan? Nih J3. 14.775.000. Jadi kita posting. Setelah itu, ini kan hasil dari si J1. Baru nanti kita jumlah lagi. Itu 0. Jadi habis. Nah, setelah itu ini juga sama nih. Semua akun-akun itu dimasukin ke dalam buku besar. Kalau misalkan ada nama akun yang tidak ada, kita bikin baru. Contoh, kita awalnya tuh nggak ada related earning sama income summary.
Jadi kita bikin bikin sendiri, bikin bikin baru maksudnya untuk J3. Kayak gini. Ini kita bikin baru, nih income summary kita bikin baru akunnya untuk J3. Ini lupa ditulis. Maaf. J3. Kok nggak kelihatan? Oh, ininya warna putih. Nah, kayak gitu. Tapi nggak kelihatan, nggak apa-apa. Nah, di sini aku juga sudah totalin dari si debit dan kredit itu, kalau aku ininya sama balance. Nah, kalau udah kita masuk J3 kayak gitu, itu tuh semua pokoknya ini tuh dipindahin ke ledger. Dan kalau yang akunnya expand 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 itu tuh harus hasil tuh selalu nol karena sudah habis, sudah ditutup. Contoh, income sampai aku juga nol, depreciation expense nol. Terus surplus expense juga habis, rent expense habis, utilities expense habis, salaries expense habis, unearned service revenue juga habis, revenue juga habis. Jadi itu adalah penutupan. Udah nih, kita lanjut aja. Sebentar. J3 sudah selesai. Ini juga harus balance nih. Kalau aku udah balance, coba kita lihat, kita buktiin balance apa enggak. Pakai rumus sum. Kita langsung tarik garis aja. Tuh, balance. Berarti sudah benar. Lanjut kita bikin yang terakhir adalah post closing trial balance. Lanjut kita bikin post closing trial balance. Angkanya dari mana? Ini tuh angkanya dari ledger. Nih, di sini coba ingat dulu. Di sini cashnya sebenarnya 3.795. Di sini lanjut, di sini ada retail earning nih. Ini akun baru nih. Dibikin closing 425. Coba kita lihat di sini. Retail earning sebesar 475.000. Maaf, 425.000, benar. Terus tadi kita juga sempat ngeliat cash kan, cashnya sebesar 3.795.000. Coba kita lihat di sini. Nih, cashnya. Jadi tuh ini adalah akun-akun yang baru dimasukin dari J3. Kan kita udah bikin J3, terus si akunnya ini dimasukin nih ke dalam ledger, lalu dijumlah dari J1, J2 sama J3. Hasilnya ketemu dimasukin ke dalam post closing trial balance. Nah, di sini aku sudah apa? Balance. Ini juga diposting ke dalam worksheet ini. Income statement. Oh iya, nih, kita kan udah bikin nih post closingnya. Itu dari hasil dari J1, J2, J3. Kita lihat dari ledger yang udah diposting. Hasilnya segini, ini tuh udah hasil terakhir. Jadi ini udah penutupan. Ini hasil penutupannya. Jadi udah nggak dimasukin lagi ke ledger karena ini sudah terakhir. Ini sudah hasil dari J1, J2, dan J3. Uh, Ya segini aja penjelasan dari saya Lola Febiola. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.